Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Amalia Rasid dari STI Al-Munawwaroh Pamekasan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi yang merupakan tugas dari modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disusun oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Setiap murid itu istimewa. Murid memiliki kompetensi, minat, gaya belajar yang berbeda. Sebagai seorang guru, kita harus memberi perlakuan yang benar pada diri mereka dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, dan yang kedua mengetahui kebutuhan murid, yang bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya mengamati perilaku murid, menganalisis diagnostik, kemudian berbicara dengan guru sebelumnya. Yang ketiga, untuk memenuhi tujuan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Di sini, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membangun atmosfer lingkungan kelas yang positif. Dan yang keempat, guru harus melakukan penilaian formatif yang memegang peranan yang sangat penting karena dilakukan saat proses pembelajaran, sehingga bersifat memonitor proses pembelajaran. Dan penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan serta konsisten, sehingga akan membantu guru untuk memantau pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan murid yang berkembang terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid karena mempertimbangkan kebutuhan murid minimal dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kesiapan belajar atau readiness. Untuk mengetahui kapasitas dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan yang baru, guru harus melakukan analisis diagnostik kognitif, sehingga kita bisa mengetahui kesiapan belajar murid. Aspek selanjutnya adalah aspek minat. Pembelajaran yang berdasarkan aspek minat akan membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Selain itu, yang paling penting, pembelajaran yang berdasarkan aspek minat akan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Aspek yang ketiga adalah profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana murid sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar ini terkait dengan lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Konten adalah apa yang guru ajarkan. Strategi diferensiasi konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, terhadap minat, dan profil belajar yang berbeda. Misal, jika diferensiasi konten dipetakan berdasarkan minat, maka guru akan menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan minat murid. Atau, jika diferensiasi konten dipetakan berdasarkan profil belajar, maka guru akan memastikan bahwa murid bisa mengakses materi pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Atau jika dalam pelaksanaan diferensiasi konten, guru memetakan murid dari kesiapan belajar, maka guru harus memiliki informasi siapa yang perlu belajar secara mendasar, siapa yang sudah bisa belajar secara transformasional,
siapa yang perlu belajar konkret, siapa yang sudah bisa belajar abstrak, dan lain-lain. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang kedua yaitu diferensiasi proses. Bagaimana murid akan memahami materi yang akan dipelajari. Strategi diferensiasi proses dilakukan dengan cara kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan, misalnya disiapkan di sudut-sudut minat, kemudian bisa dengan membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu, misalnya untuk murid yang kesulitan diberi waktu tambahan, dan mendorong murid yang sudah paham untuk memperdalam materi. Kemudian bisa juga dengan mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar, dan bisa juga dengan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Strategi yang ketiga dari pembelajaran berdiferensiasi adalah diferensiasi produk. Apa yang kita harapkan dari murid. Jadi, ketika kita menggunakan strategi ini, kita akan memikirkan apa yang kita harapkan dari murid. Bisa dengan presentasi, karangan, pidato, atau produk, sesuatu yang ada wujudnya. Yang terpenting, produk itu harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Mendiferensiasi produk bisa meliputi dua hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Kaitan antar modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1 yang telah kita pelajari adalah modul 1.1 tentang filosofi KHD, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif sangat berkaitan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan antara modul 1.1 dengan 2.1 yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menghamba pada anak. Untuk menghamba pada anak, kita harus tahu apa kebutuhan mereka. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak. Guru itu harus inovatif, harus kolaboratif, reflektif, harus mendorong kolaborasi. Pada intinya, guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak supaya dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Visi guru penggerak dapat dicapai dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu melihat kebutuhan anak. Anak bisa terpenuhi sesuai dengan minat, kompetensi awal, kemudian gaya belajar, sehingga ini mendukung salah satu visi guru penggerak yang menghamba pada anak. Selanjutnya, kaitan modul 2.1 dengan modul budaya positif 1.4 yaitu terciptanya budaya positif yang kita tahu dimulai dari lingkungan positif akan mendukung dan dibutuhkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, salah satu yang dibutuhkan ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah budaya positif yang dimulai dari lingkungan positif. Demikian koneksi materi dari modul 2.1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.